Shalom, selamat pagi dan salam jumpa dalam Light of Revival. Saudara-saudara, mari kita mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Renungan pada pagi ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Belajar melihat sisi lain. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ini Paulus ingin menyatakan bahwa orang percaya hidup di antara dua masa kini dan masa yang akan datang. Di masa kini, yaitu masa di mana orang percaya menjalani kehidupannya sehari-hari, dan masa yang akan datang adalah masa di mana mereka akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dalam menjalani kehidupan masa kini, Paulus menyatakan bahwa semua ciptaan itu merasakan penderitaan, termasuk juga di dalamnya orang-orang yang percaya kepada Kristus juga merasakan penderitaan. Kita bisa melihat di sekeliling kita bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki masalah, yang tidak memiliki persoalan yang menguras pikirannya. Semua memiliki persoalannya masing-masing. Lalu apa bedanya penderitaan orang percaya dan penderitaan orang-orang yang lain? Disinilah Paulus mengatakan bahwa penderitaan orang percaya itu berbeda, karena penderitaan orang percaya memiliki pengharapan di dalam. Orang-orang lain menderita, tapi penderitaan mereka hanyalah suatu penderitaan tanpa ada pengharapan apapun. Berbeda dengan mereka, orang-orang percaya menderita, mengalami penderitaan, tetapi di dalam penderitaan itu mereka tahu pasti bahwa ada kemuliaan yang menanti mereka di akhir nanti. Saudara-saudara, apapun persoalan kehidupan kita, jika kita adalah orang percaya, maka Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 ini menjadi sebuah penghiburan besar bagi kita. Tapi bukan hanya penghiburan. Roma pasal 8 ayat 26-27 ini juga memberikan arah hidup yang baru. Dalam penderitaan Allah tidak diam. Disebutkan di situ bahwa Roh yang ada di dalam diri kita berdoa kepada Allah. Dan Allah mengerti apa yang Roh doakan itu. Bahkan ketika kita hanya bisa duduk terdiam, kita hanya bisa meneteskan air mata tanpa tahu apa yang harus kita katakan dalam doa, Roh tahu apa yang harus didoakan untuk kita. Di dalam teks ini Paulus mengatakan bahwa Roh berdoa untuk kelemahan-kelemahan kita. Nah, pertanyaannya adalah apa kelemahan-kelemahan kita? Paulus tidak berbicara mengenai kelemahan-kelemahan material, kelemahan ekonomi, kelemahan fisik, atau kelemahan-kelemahan yang lain yang berhubungan secara jasmani dengan kita. Tapi yang Paulus bicara adalah kelemahan orang percaya yang berjuang untuk kekudusan hidup. Ketika orang percaya mengalami banyak persoalan-persoalan material, misalnya ada persoalan dalam hal fisik, sakit, penyakit, ada persoalan dalam hal ekonomi, atau persoalan-persoalan yang lain di dalam kehidupannya, Paulus ingin orang percaya melihat satu kenyataan lain di balik persoalan-persoalan itu. Di samping persoalan-persoalan yang orang percaya hadapi, Paulus ingin agar orang percaya melihat bagaimana mereka bisa hidup kudus, bagaimana mereka seharusnya bisa hidup serupa dengan Kristus di dalam kondisi-kondisi sulit itu. Itulah yang Roh doakan untuk kita. Dia berdoa supaya kita memiliki ketekunan yang baik, supaya kita memiliki kekudusan, dan supaya kita mendapatkan pengenalan akan Allah dalam setiap kesulitan yang kita alami atau kita hadapi. Hari ini saudara-saudara, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, mari kita belajar melihat sisi lain seperti yang dikehendaki oleh Allah.
Di satu sisi kita melihat persoalan hidup kita, tetapi di sisi lain kita belajar melihat apa yang Allah lakukan atau apa yang Allah kehendaki melalui persoalan-persoalan yang terjadi. Dalam menghadapi persoalan hidup, kita harus ingat bahwa Roh berdoa bagi kita. Dan juga mari kita arahkan pikiran kita pada satu kehidupan yang kudus, kehidupan yang serupa dengan Kristus. Tidak ada salahnya kita berdoa untuk memohon jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Tapi mari sambil kita memohon jalan keluar untuk persoalan-persoalan itu, kita juga memohon supaya kita memiliki ketekunan yang baik. Kita memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus dalam menghadapi masalah-masalah itu. Saudara-saudara, itulah kehendak Allah bagi orang-orang percaya. Allah ingin agar kita mulai melihat kehidupan ini bukan saja dari hal-hal jasmani, tapi mulai memberikan tujuan baru bagi kehidupan kita, yaitu berusaha menjadi serupa dengan Kristus dalam setiap proses hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui kehidupan baru yang masih Tuhan karuniakan, dan juga atas kesempatan untuk kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan menolong kami hari ini dalam setiap langkah kami dan juga dalam setiap persoalan yang kami hadapi, supaya Tuhan menolong agar kami memiliki ketekunan yang baik dan boleh belajar menjadi serupa dengan Kristus. Jamah hati pikiran kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang baru dan pikiran yang baru ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun setiap langkah kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.